Halo, selamat datang di konten IPO Hunter bersama gue Yuda. Dan gue Dimas. Di mana kita akan membahas emiten-emiten yang mau IPO berdasarkan Underwriter-nya. YOI, karena kita telah membuktikan kalau ternyata memang underwriter seberpengaruh itu. Dan yang sekarang kita membahas adalah Emiten ke-6 nih. ke-6 dari 8 yang mau IPO di bulan Juli. Ini sumpah, ini kan kalau lu nonton dari 1 sampai 5, ini kita syuting di satu hari yang sama. Capek gue dah. Dia tadi ngomong IPO Hunter lagi. Emiten ke-6 ini adalah emiten Mary. Alias Mary Riana Edukasi. Yang gue udah bikin di beberapa konten sendiri tuh. Yoi, gue bilang ini adalah emiten paling self love dim, karena semua nama usahanya ada Mary Riana Edukasi, Mary Riana 7, Anak 7, Mary Riana Event, bla bla. Kayak self love boleh, cuma jangan terlalu self love juga kawan. Ini maksudnya dikultuskan banget ini. Semuanya ada Mary Riana sih. Iya, dan ini kenapa itu jadi concern gue dim, karena biasanya perusahaan-perusahaan yang terlalu lekat sama ownernya itu susah untuk berkembang kalau ownernya kenapa-napa gitu. Iya juga sih, betul. Misal nih kayak lu bayangin Vindes. Kalau nggak ada Vincent dan Destanya gimana? Nggak ada Vindesnya namanya. Iya dong. Nah ini Mary Riana gitu sama. Jadi kayak bisa gak dia menghilangkan sosok diri dia ke perusahaannya. Jadi perusahaannya beneran bisa berjalan sendiri tanpa Mary Riananya. Itu sih. Itu yang menjadi concern gue ya. Tapi Dim, sekarang kita mau bahas dari sisi underwriter, dari sisi valuasi, sama dari sisi prospektusnya. Tapi sebelumnya harga. Harganya dulu, gimana harganya? Harga masih cukup oke sih, 110 sampai 150. Oke. Sebenarnya masih cukup kompetitif lah, cukup Iya. murah juga. Dan buat gue ini kan harganya 100 sedikit. Ya mungkin jadinya nanti di 150 lah biasanya. Ya, anggaplah 150. Harganya 150. Target harganya tuh $1 juta. Ya. Mimpi $1 juta kawan. Bukan impossible tapi I'm possible. Ya, nah, itu kayak di bukunya itu. Yoi. Tapi underwriter-nya ini cukup oke. Menarik banget, Dim. Lotus nih. Lotus, kita kemarin bikin 3 underwriter paling gacor. Nomor 1 Henan. Kedua Trimega. Ketiganya Lotus. Tapi itu untuk periode 2024 sampai 2025. Benar. Nah, itu. Ya itu, kalau kalian belum nonton bisa nonton, dicek aja. Dan kalau emang mau nonton di sini ya udah kita ulangin lagi deh. Lotus ini kenapa menarik, Dim? Karena dari periode 2024 sampai 2025 itu ada 3 emiten yang dia bikin IPO. Betul. 3-tiganya jalannya seperti apa? Arah semua. Hari pertama, hari kedua itu arah. Hari ketiga masih ada yang enggak. Tapi kalau kita pegang selama 7 hari, si MKAP 110%, Blast itu 38%, Labs 68%. Jadi kalau dilihat dari 3 emiten terakhir itu emang bagus banget. Betul. Tapi kalau kita tarik lebih jauh di yang 2023 ini ada anomali satu. Iya, si Hebat. Itu dia dari awal IPO minus sampai hari ini pun minus. Sampai hari ini minus terus. Tapi ada chip juga. Iya, chip itu juga 2023. Dan itu cukup oke. Dari 160 harganya sampai ke 1.320. Betul, naik. Jadi 700%. Jadi kalau kita dari 5 yang terakhir, 4-nya itu bagus, 1 anomali lah ya. Hebatnya itu nggak tahu tuh kenapa itu. Hebat tidak hebat itu dia. Tapi 3 yang terakhir bagus semua. Betul. Bahkan kalau dipegang jangka panjang pun ada yang naik 200%, ada yang naik 34%. Betul. Chip juga 700, itu kan cukup oke juga. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prospektusnya nih, Dim. Oke, penggunaan dana. Penggunaan dana IPO buat apa? Penggunaan dana untuk kebutuhan marketing kebanyakan kayaknya ini. Iya, benar ya. Ada untuk ads, meta ads, untuk Facebook, Instagram, marketing offline, online lah gitulah. Ini nggak ada untuk biaya marketing ke influencer nih. @yudakel nggak ada @yudakel. Pengen juga kali kawan. Satu lagi nih. Ini kan emiten edukasi ya. Betul. Gue tuh agak trauma, edukasi tuh belum ada yang bagus di pasar modal. Di pasar modal masih iya sih. BMBL? Masih
ya so-so lah. Hancur. Hancur lah abis itu. Ada satu lagi tuh selain Bembel tuh. betul, Hancur juga. Betul. Nah ini Meridiana. Edukasi ini kayak semoga ini bisa jadi pendongkrak lah di Oh edukasi. iya. Semoga lah ya. Tapi kita baca ulang nih, 65%-nya disalurkan PT Meridiana untuk 8 rincian. Biaya marketing, biaya sewa lokasi, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan lain Ya, sebagainya. perlengkapan mengajar dan lain-lain lah. 35%-nya Untuk Meridiana Academy 7 itu untuk biaya venue, ada camp juga itu. Kemudian ada marketing iklan offline, online, ada MetaS, ada macam-macam lah itu. Dan sisanya untuk modul dan perlengkapan kelas gitulah. itu dia. Jadi semua Banyak marketing sih. kayaknya emang ini karena gue udah coba analisa secara sosmed ya, Dim. PT Ibu Meridiana ini followersnya 3.400.000. Oh, lumayan sih. Gede banget kan. Tapi Meridiana event cuma 20.000. Meridiana apalagi cuma 30.000-an. Sampai separuhnya. Jadi jauh banget. Jadi mungkin memang kenapa butuh besar biaya marketing ya ini biar mengembangkan si usaha-usaha yang nggak lagi bergantung sama Meridiananya. Asal jangan marketingnya bayar. Ini kita mau ngiklan di postingan Ibu Meridiana. Lah, jangan bayar ke situ dong. Balik lagi ke situ Balik aja dong, jangan gitu dong. Lagi. Jangan. Nah ini IPO-nya gimana dia, Dim? Valuasi sebenarnya ya so-so lah. Tapi ROA, ROE cukup oke. DER-nya sudah hampir mendekati 100%, itu sudah waspada. Berarti utangnya lumayan banyak. Utangnya banyak gede nih. Kenapa ya? DER-nya ya masih di bawah 50%. GPM, NPM juga masih oke sih. Paling PER sama PBV ini juga udah gede. Buat gue ini agak mengerikan sih sejujurnya. DER-nya utangnya banyak. Utangnya gede. PBV-nya hampir 10 kali, Dim. Maksudnya buat normal aja 1 kalian lah biasanya. Ya di bawah 2 tuh kan kita udah oke bagus lah. 1 tuh bagus banget 1 gitu. sampai 3 ya oke lah. Dia udah hampir 10 gini PBV-nya, bahkan perkiraan tuh kan 9 sampai 13 sampai 13 kali. Udah gitu secara bisnis yang pas di pasar modal semuanya anjlok terus. Betul. Jadi ini catatan banget sih buat sama gua. market cap-nya kecil loh, masih di bawah 500 M. Oh iya, market cap-nya. Berarti Market cap kecil. Mungkin aja masuknya ke papan, moga-moga akselerasi gak nih? Belum tahu, paling pengembangan paling. Oke, ini kalau ini pengembangan mungkin ya udah itu jadi poin plus ya. Tapi kalau udah sampai akselerasi nih patut dipertimbangkan. Betul sekali. Dan kalau kita lihat laba bersihnya nih sekitar laba bersih 22 M. Enggak, nih aneh nih. Laba kotor, oh ya benar. Benar. Oh lah benar, laba bersihnya 22 M. Oke juga ya. Banyak juga Ibu Meridiana ini. Iya, lumayan. Gue nggak nyampe 22 M nih setahun nih. Itulah. Itu. Balik ke kesimpulan berarti kita sekarang. Balik ke kesimpulan. Kalau kesimpulannya kita ngomongin plus minus ya. Dari plusnya dulu deh. Plusnya 1, ini saham syariah. Saham syariah. Yang kedua, kalau perusahaan itu nempel sama personal branding si pemiliknya, itu bisa jadi growth-nya akan cepat. Karena orang udah lebih gampang kenalnya. Betul. Benar gak? Jadi dapat. Sosoknya dapat. Yang plus ketiga buat gua, ada Bapak Hermanto Tanoko. Oh iya benar, ada sosok itu. Pak Hermanto Tanoko, benar. Itu dia kan punya Avian. Betul. Punya PV juga ya? Banyak lah yang udah IPO. Gua rasa sih nggak mungkin Pak Hermanto pengen track recordnya jelek gara-gara ini. Betul, pasti ada maintain dikit lah. Ada lah. Itu plus poinnya tuh di Pak Hermanto Tanoko-nya tuh buat gua ya. Kalau aja nih namanya Hermanto Tanoko Edukasi, gua beli nih. Oh iya, pendapatan dan laba bersihnya setiap tahunnya meningkat juga. Walaupun sejujurnya gua pas ngelihat itunya terlalu tinggi eskalasinya sih. Iya juga sih. Maksudnya cepet banget naiknya, kayak terlalu didandanin nih. Nah itu kita tidak tahu. Kita nggak tahu, itu cuma dugaan aja. UE-nya juga cakep sih. Oh iya, underwriter-nya Lotus itu juga underwriter yang kalau dia bawa saham IPO tuh patut banget dipertimbangin lah. Minusnya apa aja, Dim? Market cap kecil. Market cap kecil.
Terus spare PBV gede-gede. gede di atas rata-rata sektornya. Betul. Industrinya di pasar modal kurang belum ada contoh menarik suksesnya. lah, kurang menarik lah, betul. Terus terlalu lengket sama Ibu Mary Riana. Betul. Karena kalau Ibu Mary Riananya ya misalnya kalau Ibu Mary Riana exit namanya ganti ya nih. kayaknya enggak sih tetepan. Tetap aja itu melekat. Iya, maksudnya gitu terlalu sih. melekat kan. Dan Betul. jadi kalau Ibu Mary Riananya ada isu tertentu, ini akan berpengaruh besar sama pendapatan perusahaannya. Jadi kayak kurang perusahaan mandiri gitu, Dim. Terus masih ke situ semua iya. sentersnya. Apalagi ya minusnya ya? Satu lagi, Apa? berdekatan sama CDIA. Oh, itu juga. Itu juga sih. Itu bahaya itu sebenarnya. Itu bahaya sih. Itu bahaya untuk semua emiten yang berdekatan memang. Apalagi emiten yang berdekatan secara valuasi kurang menarik. Betul. Apa yang bikin orang mau melirik Mary? Itu kasihannya itu. Coba kalau sendiri atau terpisah itu Ya. pasti lumayan sih karena ada Lotus juga. Betul. Sama Pak Hermanto Tanoko. Hermanto tadi. Tanoko. Cuma buat Ibu Mary Riananya mohon maaf banget nih, Bu. Terlalu self love, Bu. Itu sih. Udah Udah, kalau itu lu aja. ambil nggak? Mohon maaf, gua nggak dulu. Gua ambil sehari aja. Lu ambil sehari. Gue sejujurnya ya, Dim. Gue tuh believe banget sama Pak Hermanto Tanokonya. Iya. Gue believe sama dianya. Cuma gue kurang sektoralnya buat gue nggak menarik. Gua karena Lotusnya sih sebenarnya. Karena Lotusnya. Karena Walaupun Lotusnya. secara Ya nggak begitu sih. secara bisnisnya enggak kan? Karena Lotusnya oke sih. Jadi satu hari aja bisa lah. Iya. Underwriter-nya menarik, Pak Hermanto Tanokonya menarik. Perusahaannya ini loh bergerak di bidang pendidikan. Bidangnya itu kurang belum ada contoh yang Iya. booming banget lah. Dia selalu turun mulu gitu. Dan tapi gue sih menaruh harapan besar ya sama ini. Semoga ini ada penggerak lah. Biar ada contoh positif emiten yang bergerak di bidang edukasi. Dan apalagi kalau bisa ini nantinya setelah IPO bisa melepas bayang-bayang Ibu Mary Riananya biar bisa itu lebih cakep jadi lagi itu. perusahaan yang Mandiri lah. mandiri gitu. Dan lebih sustain juga kalau bisa mandiri betul, kan betul. itu dia. Buat lo ambil atau nggak ambil dan tulis alasan kenapa ambilnya. Tulis di kolom komen, Jangan lupa buat di like, komen. komen, subscribe dan sebarin konten ini ke Betul. teman-teman lu juga karena siapa tahu temen lu pengen juga dapetin cuan-cuan tipis dari IPO ini. Nah. Dan kita semua akan dan gue dan Dimas memberikan arahan IPO mana yang bagus untuk diikutin, mana yang enggak berdasarkan Underwriter. underwriter-nya. Sampai ketemu lagi di IPO Hunter berikutnya. Dadah. Dadah.